Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas salah satu sosok yang sangat kontroversial beberapa waktu belakangan ini adalah Ridwan Kamil. Untuk hari ini, mantan gubernur Jawa Barat ini sudah secara resmi bercerai dengan sang istri yang biasa dipanggil di sosial media dengan Ibu Cinta atau nama lengkapnya adalah Atalia Praratya yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dan hari ini usia pernikahan mereka yang 29 tahun telah diputus secara resmi bahwa mereka harus berpisah. Ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa kasihannya Ibu Atalia dengan dugaan adanya wanita lain dalam rumah tangga mereka. Pokoknya kasihan lah intinya Atalia gitu. Tapi di sisi lain pun juga ada yang menilai bahwa apakah ini adalah strategi gitu loh. Strategi berhubungan untuk menyelamatkan harta-harta yang dugaannya ada keterkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang di Bank BJB, Bank Pemerintah dari Jawa Barat, ada pengadaan dugaan fiktif ya untuk iklan dan juga promosi. Nilainya sih sekarang kurang lebih adalah sekitar 200 miliar rupiah. Kalau aku lihat dari LHKPN-nya Ridwan Kamil kan nggak nyampe 200, jatuhnya masih puluhan puluhan miliar ya. Tapi kalau dia misalnya terbukti melakukan korupsi 200 miliar, ada beberapa kemungkinan. Memang uangnya sudah dihambur-hamburkan dengan berbagai macam isu di luar sana, atau dugaannya ada banyak aset yang belum dilaporkan ke LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Karena bagaimanapun juga kan Pak Ridwan Kamil itu menjabat sebagai gubernur dan juga sempat wali kota. Artinya, wah, kejahatan besar nih kalau memang betul ada terbukti korupsi tersebut. Nah, aku coba lihat teman-teman, ada beberapa hal yang unik. Biasanya kalau dalam kasus perceraian itu, kalau ada anak di bawah umur, itu kan pada umumnya akan ikut kepada ibundanya. Apalagi ditambah dengan kasus ya, kalian tahulah ada dugaan masalah orang ketiga dan sebagainya. Biasanya hakim itu akan lebih fokus untuk menyelamatkan masa depan anak di bawah umur tersebut dengan yang dikategorikan sebagai sosok korban dalam pernikahan mereka. Tetapi ini dikatakan dari kuasa hukum Ridwan Kamil bahwa ada anak inisial A tersebut yang usianya masih di bawah balita ya, berapa tahun kurang lebih, itu ternyata hasil putusan dan kesepakatan dari kedua belah pihak itu diasuh oleh Ridwan Kamil, bukan Atalia Praratya. Alasannya sih karena ini Pak Ridwan Kamil tuh membutuhkan anak A tersebut secara psikologis dan lagi dekat-dekatnya. Mhm. Apakah ini terlalu mengada-ada? Karena sebagian masyarakat menilai bahwa apakah jangan-jangan isu-isu di luar sana bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan RK dengan perempuan lain, kemudian dibuat seolah-olah menjadi anak asuh. Ini kan banyak ya isu beredar. Ini dibantah keras oleh kuasa hukumnya bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Dan apakah kalian percaya? Coba kita simak salah satu statement kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Ini banyak sekali bersifat pertanyaan bahwa Mhm. ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, Mhm. anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional Mhm. dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Oke. Itu untuk Ananda. Oke, stop sampai di situ. Anak tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun karena orang tuanya sudah meninggal pada saat diambil karena COVID beberapa tahun yang lalu. Cuman, menurut aku ya, jawaban dari kuasa hukum ini dengan segala hormat tidak menjawab kecurigaan dari masyarakat. Ya samalah seperti waktu dulu si Lisa Mariana ya, yang menuduh bahwa anaknya adalah katanya miliknya RK gitu kan. Akhirnya dilakukan tes DNA dan terbukti bahwa itu bukan miliknya RK. Ya, secara hukum itu sudah benar prosesnya dan ternyata ya memang bukan gitu. Kita harus mengakui bahwa itu bukan miliknya RK. Tetapi untuk anak yang sekarang ini, apakah mungkin dilakukan juga pengecekan tes DNA lagi? Drama Lisa Mariana Part 2 akankah terjadi seperti ini? Cuman ya menurut aku sih ya terlepas apapun betul atau enggak,
Iya, itu nggak berhubungan dengan kasus korupsinya sih. Tapi kan gini Anjas, sosok yang disebut-sebut yang dugaannya katanya kalau betul Pak RK melakukan aksi tidak terpuji yang dugaannya melakukan ya terlibat dengan dugaan kasus korupsi tersebut, ya apakah sosok-sosok perempuan tersebut yang juga mendapatkan kecipratan uangnya gitu. Nah, kasus ini kalau aku coba dengarkan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, perceraian, karena perempuan dalam sosok kehidupannya Pak RK itu kan banyak ya yang berhubungan dengan dugaannya gitu ya, ada hubungan terlarang gitu. Nah ini nggak ada apa ya, nggak ada kaitannya kata Pak Budi Prasetyo, jubir KPK, juga dengan perceraiannya gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya kasus dugaan korupsi dana iklan BJB dengan hal-hal tersebut. Dugaan penyimpangan dana promosi produk dan belanja iklan 2021 sampai 2023 itu sebesar kurang lebih 200 miliar rupiah. Jadi modusnya itu adalah mereka ketahuan ini sudah ada 5 tersangka setahu aku terakhir, itu dari dana yang dialokasikan di BJB, itu bank pemerintah, dengan actual yang diterima oleh sejumlah media, itu nggak cocok. Ada yang bilang selisihnya 28 miliar, ada yang lain-lain, tapi kurang lebih adalah 200 miliar. Bahkan aku juga menilai ya, kalau anggarannya kan sekitar buat iklan tersebut ratusan miliar ya, 600 atau berapa miliar gitu. Dari yang kategorinya sudah real, buat pembiayaan uh, promosi bank tersebut, aku juga nggak yakin kalau itu beneran, tidak ada komisi di luar sana, karena kan ya ini sebenarnya sangat gampang banget diketahui apalagi dengan data pajak sekarang ya. Kan dari perusahaan media juga bakal melaporkan pajak kan ya. Berapa pendapatannya di tahun tersebut. Misalnya nih, media A mendapatkan penghasilan total dari bank BJB tersebut misalkan adalah 100 miliar. Tetapi kok pada saat dicek dengan data yang dikeluarkan Bank BJB untuk anggarannya, kok misalnya 600 miliar? Nah, kan pajak akan ngecek ini. Anda ini bohong ya, Anda menutupi penghasilan Anda ya? Enggak kok, beneran cek aja kalau nggak percaya. Nah, dari temuan tersebutlah yang bisa dijadikan bahan acuan laporan ke penyidik, kok kami menemukan kejanggalan ya dengan bank pemerintah. Karena ini banknya bank pemerintah ya. Dan sebagai gubernur juga ada kontribusi di sini karena penasehatnya juga kan beliau-beliau lah, itu adalah salah satu aturan yang memang lazim terjadi di bank-bank pemerintah di Indonesia. Sudah ada 5 tersangka, bahkan juga bulan Februari atau Maret 2025, rumah Ridwan Kamil pun dilakukan penggeledahan dan ada sejumlah barang berharga pun yang disita, tapi sampai sekarang sudah hampir setahun Ridwan Kamil diperiksa berkali-kali, tapi belum ada ketentuan statusnya, apakah dia hanya sebagai saksi kunci atau sebagai tersangka. Bahkan ada temuan-temuan terbaru dari KPK yang mengatakan adanya dugaan sejumlah aset miliknya Ridwan Kamil yang belum dilaporkan di LHKPN-nya, Lembaga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kan kita juga paham lah bagaimana cara menutupi harta-harta yang dugaannya mau dicuci begitu. Ini pelajaran ya buat kita semuanya bahwa untuk mencuci uang tuh sekarang sangat gampang, terutama untuk berhubungan dengan kayak usaha-usaha yang fiktif. Misalnya nih, mohon maaf nih, kalau dugaannya betul gitu, ada seseorang yang punya harta korupsi 100 miliar, kita bangun deh kafe di Bandung. Kafe di Bandung, kita habisin uang 100 miliar tersebut, transaksinya mereka tidak mau pakai kris ya, atau QRIS gitu ya. Karena nanti mereka akan ngebuat kayak data-data manipulasi teman-teman. Misalnya, kafe tersebut yang gede, mewah, penghasilannya itu paling per hari itu cuma 1 juta misalnya. Tapi mereka bisa markup penghasilan sehari itu bisa 10 juta. Nanti dibuat buku laporan akhir tahun, harta-harta yang 100 miliar buat investasi di kafe tersebut, palingan berkurang tuh dipotong gaji dan sebagainya. Jadi mungkin sekitar ya dari 100 miliar paling jadinya 90 miliar. Jadi 10 miliar itu adalah ongkos buat mencucinya. Nanti itu akan menjadi harta yang dimiliki oleh si terduga yang melakukan korupsi tersebut. Anggap aja itu adalah hasil usahanya. Tentunya tidak sesimpel itu, butuh beberapa waktu lah agar make sense juga. Nah, dengan isu lainnya, coba sosok-sosok yang katanya kayak Aura Kasih lah atau siapa, kita nggak tahu kan banyak cocok logi ya dari netizen, katanya foto-fotonya mereka tuh sama. Menurut aku sih ya hanya petunjuk ya, belum bisa dijadikan alat bukti, apalagi kalau sudah menjurus ke bagian hukum, jatuhnya fitnah ya. Kasihan juga nih Aura Kasih yang dibilang katanya dia pekerja keras luar biasa, dia juga punya barang-barang branded,
punya rumah mewah, itu kalau hasil kerja kerasnya dia, tapi gara-gara Ridwan Kamil dugaannya kok dia malah terbawa-bawa. Belum ada alat bukti yang kuat yang menjurus ke aura kasih, tapi ini bisa menjadi salah satu petunjuk buat KPK, make sense atau enggak begitu. Tulisan terakhir dari Atalia di sosial medianya adalah tahun 2026, New Year, New Hope, New Start. 2026 Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini banyak orang yang begitu simpati. Dan Ridwan Kamil pun juga sama, akhir tahun lalu, menjelang tahun baru, menulis permohonan maaf ini setelah ada berita perceraian ya, tuntut gugatan dari istrinya. Permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak dari hati yang terdalam. Dengan ini saya menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak terdampak atas kegaduhan. Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia. Sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf juga untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya. Saya memohon ampun kepada ibunda atas segala hilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya. Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya, memohon maaf kepada semuanya. Intinya adalah permintaan maaf semuanya. Cuman kalau untuk urusan pribadi itu adalah ya sanksi sosial sih. Kita nggak usah terlalu bahas lah lebih detail karena nggak ada manusia yang sempurna sih Pak Ridwan Kamil ya. Jangan sampailah kita hanya melakukan dosa yang berbeda, lantas kita merasa lebih suci. Tapi poinnya mau aku bahas di sini adalah terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Apakah betul Bapak melakukan hal tersebut? Dan apakah betul aset-aset dugaan yang korupsi tersebut mengalir ke sejumlah perempuan, termasuk juga ke Ibu Atalia? Karena ada sebagian masyarakat juga yang curiga apakah gugatan cerai ini adalah salah satu strategi untuk menyelamatkan harta mungkin, I don't know. Karena mereka adalah orang-orang pinter, orang-orang kelas atas, setiap langkah yang dilakukan, mereka itu sudah berpikir 10 atau 20 langkah ke depan, bukan sekedar hanya mengikuti kayak emosional aja. Kalau buat Talia gitu ya, hanya mengikuti emosi, tidak logika, aku rasa mengajukan perceraiannya sudah dulu-dulu ya, pada saat isu yang heboh banget sama Lisa Mariana. Tapi kok sekarang baru sudah reda, sudah ketahuan tuh bukan anaknya Ridwan Kamil dari tes DNA, tapi baru mengajukan perceraian sekarang. Aku rasa sih ada strategi-strategi apakah yang berhubungan dengan tersebut atau yang lain, bukan cuma sekedar masalah emosional sih. Sementara itu bisa aku update mengenai drama Ridwan Kamil dengan berbagai kasus yang sekarang ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.